Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, melanjutkan materi sebelumnya, hari ini kita akan belajar mengenai perbandingan senilai. Nah, di sini ada contoh soal pertama. Pak Arif memiliki toko buah di pasar yang selalu ramai pengunjung. Salah satu buah yang paling laris di tokonya adalah mangga. Suatu hari, Pak Arif membeli 5 kg mangga dengan harga total adalah 60.000 di perkebunan A. Pada hari berikutnya, Pak Arif membeli 20 kg mangga seharga 240.000 di perkebunan yang sama. Beberapa hari kemudian, permintaan mangga di tokonya meningkat, sehingga Pak Arif berencana membeli lebih banyak mangga, yaitu sebanyak 25 kg di perkebunan yang sama. Namun, Pak Arif harus membayar sebanyak 350.000. Nah, Pak Arif merasa ada yang salah dengan perhitungan tersebut. Kita diminta untuk membantu Pak Arif menentukan berapa harga yang seharusnya ia bayar untuk membeli 25 kg mangga agar sesuai dengan pembelian pertama dan kedua. Oke, di sini diketahui bahwa harga untuk 5 kg mangga adalah 60.000 dan harga untuk 20 kg mangga adalah 240.000. Kemudian untuk pembelian 25 kg mangga, Pak Arif harus membayar 350.000. Ia merasa ada yang salah dengan perhitungan tersebut. Yang ditanyakan berapa harga yang seharusnya ia bayar agar sesuai dengan pembelian pertama dan kedua. Nah, alternatif rencana penyelesaian dapat kita lakukan adalah pertama kita harus menghitung harga satuan mangga dalam kilogram dulu. Kemudian kita juga bisa menggunakan faktor skala dan menggunakan konstanta perbandingan yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke, nah di sini kita ubah informasi tersebut ke dalam bentuk tabel. Nah, dari tabel kita ketahui bahwa ketika mangganya itu bertambah banyak, maka harganya juga akan bertambah banyak. Di sini mangganya ini bertambah banyak dari 5 ke 20 ke 25. Kemudian harganya juga pasti akan bertambah banyak dari 60 ke 240. Juga di sini harganya juga akan lebih besar dari 240. Nah, perbandingan ini kita sebut sebagai perbandingan senilai, yaitu jika nilai suatu kuantitas meningkat, maka nilai kuantitas lain juga akan meningkat. Namun, jika nilai kuantitas yang suatu berkurang, maka kuantitas yang lain juga akan ikut berkurang. Oke, setelah kita tahu itu adalah perbandingan senilai, kita cari. Cara pertama tadi menghitung harga satuan mangganya dalam kilogram. Yang dapat kita lakukan dengan cara membagi harganya dengan jumlah mangga yang didapat, yaitu 60.000 dibagi 5 adalah 12.000. Yang artinya untuk 1 kg mangga itu seharga 12.000. Nah, maka harga untuk 25 kg mangga adalah 25 dikali 12 300 sama dengan 300.000. Maka harga yang seharusnya ia bayar adalah 300.000. Kemudian menggunakan faktor skala. Nah, di sini adik-adik perhatikan dari banyaknya mangga. Dari 5 ke 20 itu banyaknya yang kita kali 4. Nah, kemudian harga mangganya dari 60 ke 240, rupanya 60.000 itu dikali 4 sehingga hasilnya adalah 240.000. Nah, berarti jika dari 5 ke 25 itu dikali 5, maka harga mangganya juga akan ikut dikali 5, yaitu 60.000 dikali 5 sama dengan 300.000. Harganya masih tetap sama ya hasilnya, 300.000. Oke, kemudian cara yang ketiga kita menggunakan konstanta perbandingan. Nah, di sini adik-adik perhatikan antara perbandingan harga mangga kita lambangkan dengan Y dan banyak mangga kita lambangkan dengan X. Nah, di sini 60.000 dibagi 5, 60.000 dibagi 5 itu sama dengan 12. Kemudian yang kedua 240 dibagi 20 itu sama dengan 12.000 juga. Nah, nilai Y dibagi X itu selalu sama, yaitu 12. Maka dapat kita tulis 60.000 dibagi 5 sama dengan 240 dibagi 20 sama dengan ini kita lambangkan dengan Y yang dicari dibagi 25 itu hasilnya selalu 12. Maka kita bisa mengambil dua persamaannya saja, 60.000 dan Y dibagi 25. Nah, bentuknya seperti ini, lalu kita kali silang. Jadi Y dikali 5, Y dikali 5 sama dengan 60.000 dikali 25. Nah, Y-nya sama dengan 60.000 dikali 25 dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena untuk menghilangkan 5 di sini, itu semuanya kita bagi 5. Ruas kiri kita bagi 5, kemudian ruas kanan juga kita bagi 5. Jadi ruas kiri, ini 5 dan 5-nya dibagi habis, ruas kanannya bisa ditulis seperti ini. Nah, jadi kalau ada tanda sama dengan, maka apa yang kamu lakukan di kiri, harus kamu lakukan juga di kanan dengan cara yang sama. Seperti tadi, ini dibagi 5, kanan juga harus dibagi 5. Hasilnya adalah 300.000. Sama ya hasilnya. Nah, kemudian pada tabel kita ketahui bahwa nilai Y dan X itu selalu sama.
yaitu 12. Nah, nilai 12 ini kita sebut sebagai konstanta perbandingan atau dilambangkan dengan A, yaitu nilai yang tidak pernah berubah, hasil bagi Y dan X. Nah, maka jika Y adalah fungsi dari X, dan hubungan antara variabel X dan Y dapat dinyatakan sebagai berikut. Y dibagi X itu sama dengan A. A-nya tadi 12 ya. Maka Y sama dengan A dikali X. Nah, ini kenapa Y-nya di sini hilang? Y di sini hilang karena ini kita kali X. X dikali, kemudian ini juga A-nya dikali X. Nah, ini X-nya bisa kita coret yang ruas kiri, jadi tinggal Y. Ya, ruas kanannya A, X atau A dikali X. Maka dapat dikatakan bahwa Y berbanding lurus dengan X. Atau semakin besar nilai X, maka nilai Y juga akan semakin besar. Oke, di sini ada catatannya. Kovarian diartikan sebagai dua kuantitas yang dihubungkan satu sama lain sedemikian rupa sehingga ketika salah satu berubah, yang lain juga akan berubah dengan cara yang tepat dengan kuantitas pertama. Dan ada kuantitas ketiga yang invarian. Oke, kita bahas dulu kovarian. Kata dia ketika satu berubah, maka yang lain juga akan berubah dengan cara yang tepat seperti yang pertama. Contohnya tadi, ini, ketika 5-nya itu kita kali 4, banyak mangganya kali 4, maka harga mangganya juga akan kita kali 4. Nah, ketika banyak mangganya kita kali 5, maka harga mangganya juga harus kita kali 5. Ini berlaku untuk perbandingan senilai. Nah, kemudian tadi ada istilah invarian atau nilai kuantitas ketiga yang tidak berubah. Kita sebut sebagai konstanta perbandingan. Contohnya tadi itu adalah nilai 12 ini. Kita sebut sebagai konstanta perbandingan dari hasil Y dibagi X. Oke, kemudian maka perbandingan senilai itu adalah situasi di mana dua besaran atau nilai yang berkaitan berubah secara multikatif atau perkalian dengan arah dan faktor yang sama, sehingga rasio dari dua besaran atau nilai pertama sama dengan rasio dari besaran yang kedua. Dapat kita tulis A banding B sama dengan C banding D. Baik, di sini ada contoh soal yang kedua. Pak Ardi akan mudik dari Bandung ke Jakarta dengan jarak 152 km. Nah, mobilnya membutuhkan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 80 km. Dan saat ini sisa bensin di mobilnya adalah 8 liter. Apakah bensin yang dimiliki Pak Ardi cukup untuk menempuh jarak 152 km? Jika bensin yang dimiliki tidak cukup, berapa liter tambahan bensin yang harus dipersiapkan? Oke, di sini kita tulis dulu yang diketahui. Jarak Bandung ke Jakarta adalah 152 km. Kemudian konsumsi bensin mobil adalah 5 liter untuk 80 km. Nah, kemudian sisa bensin di mobil Pak Ardi adalah 8 liter. Yang ditanyakan berapakah liter bensin tambahan yang harus dipersiapkan Pak Ardi agar bisa menempuh perjalanan dari Bandung ke Jakarta. Alternatif penyelesaiannya, kita bisa menghitung nilai satuannya tadi, yaitu konsumsi bensin per kilometer, kemudian bisa menggunakan faktor skala, dan yang terakhir bisa menggunakan konstanta perbandingan. Jadi nanti adik-adik kalau mengerjakan soal perbandingan senilai, bisa menggunakan salah satu dari 3 cara ini. Gunakanlah cara yang menurutmu paling mudah dan paling kamu mengerti yang mana. Nah, oke, yang pertama kita akan menghitung nilai satuannya. Konsumsi bensin untuk 80 km adalah 5 liter. Sehingga konsumsi per kilometernya atau setiap 1 kilometernya adalah 5 liter dibagi 80 km adalah 0,0625 liter per kilometer. Yang artinya setiap 1 kilometer membutuhkan 0,0625 liter. Nah, total bensin yang dibutuhkan untuk menempuh 152 km adalah 152 dikali 0,0625 sama dengan 9,5 liter. Jadi kekurangan bensinnya adalah karena tadi Pak Ardinya punya 8 liter bensin, maka 9,5 dikurangi 8 adalah 1,5. Jadi ya harus mempersiapkan 1,5 liter lagi. Oke, sekarang kita menggunakan faktor skala. Nah, di sini kita diketahuinya banyak bensinnya 5, jarak tempuhnya 80. Kemudian ketika jarak tempuhnya 152, maka banyak bensinnya berapa? Nah, kita cari yang diketahui dulu. Dari 80 ke 5 itu 80-nya dikali 1,9 menghasilkan 152. Maka 5-nya juga kita kali dengan 1,9, yaitu adalah 9,5. Kemudian menggunakan konstanta perbandingan, kita tahu tadi bahwa hasil bagi dari Y dan X itu selalu sama, jadi 80 dibagi 5 adalah 16. Nah, Y per X itu sama dengan 16, karena ini kita yang ditanya adalah nilai X-nya, maka X itu sama dengan Y dibagi 16 sama dengan 152 bagi 16 adalah 9,5.
Kemudian yang kedua, kita langsung menggunakan perbandingan 80 bagi 5. Mohon maaf. 80 dibagi 5 itu sama dengan, jadi di sini perbandingan 80 dibagi 5 itu sama dengan 152 dibagi X. Nah, ini sama kita sekali silang seperti sebelumnya, jadi X sama dengan 5 dikali 152 dibagi 80, itu hasilnya 9,5. Jadi cara 1 dan 2 itu sebenarnya sama saja. Oke, nah kemudian berdasarkan contoh soal 1 dan 2, pada perbandingan senilai jika terdapat dua rasio yang dapat ditulis dengan persamaan A banding B sama dengan C banding D, maka kita dapat tulis sebagai A dikali D sama dengan C banding B. Nah ini ketika ada A banding B sama dengan C banding D, maka sisi luarnya bisa kita langsung kali, itu sama dengan sisi dalam. Hasil kali sisi luar sama dengan hasil kali sisi dalam. Seperti ini. Oke, kesimpulannya, kovarian tadi kita sebut sebagai dua kuantitas yang dihubungkan satu sama lain sedemikian rupa sehingga ketika salah satu berubah, yang lain juga akan berubah dengan cara yang tepat sama dengan kuantitas pertama. Dan ada kuantitas ketiga yang tetap invarian atau tidak berubah, disebut sebagai konstanta perbandingan. Nah, konstanta perbandingan pada perbandingan senilai itu hasil kali Y dibagi X atau X dibagi Y, sama saja. Kemudian pada perbandingan senilai, situasi di mana dua besaran atau nilai yang berkaitan berubah secara multikatif atau perkalian dengan arah atau faktor yang sama sehingga rasio dari dua besaran atau nilai yang pertama sama dengan rasio dari dua besaran atau nilai yang kedua. Dapat ditulis A dibanding B sama dengan C banding D. Maka, maaf ini ada salah ya. A dikali D sama dengan B dikali C. Oke, demikian pelajaran untuk perbandingan senilai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.